Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agus Rianto, NIM 2073017 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah statistika, yaitu menyelesaikan sebuah proyek yang mana soalnya adalah tentang uji beda dari sebuah produk. Terdapat dua buah produk. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari dua buah supplier. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama dilihat dari jarak yang ditempuh untuk setiap penggantian kampas rem. Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak seperti yang ditampilkan pada tabel di samping. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini beda kualitasnya, gunakan tingkat alfa 5%. Nah, yang kedua yaitu jika standar penggantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, uji apakah kedua produk ini memenuhi persyaratan, gunakan alfa 5%. Nah, sebelum menyelesaikan proyek ini, yang pertama yaitu kita akan mencari T-tabel dan T-hitung. Nah, untuk T-tabel itu ada tabel khususnya. Nah, untuk mencari T-hitung akan saya jelaskan. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu, untuk soal yang pertama yaitu penyelesaiannya kita harus mengetahui yaitu hipotesis dari produk tersebut, yaitu perbedaan antara produk A dengan produk B. Yaitu kita harus mengetahui H0 dan HA. Nah, sekarang kita dapatkan H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara produk A dan produk B. Nah, HA adalah ada perbedaan yang signifikan antara produk A dengan produk B. Jadi kita harus menentukan HA dan H0. Nah, untuk alfa kita yaitu di 5%. Dan untuk mencari DF atau DK yaitu derajat kebebasan. Nah, kita yaitu menentukan dengan jumlah produk, yaitu jumlah produk kita tadi ada 12 produk. Nah, rumusnya untuk mencari derajat kebebasan ini yaitu N dikurang 1 atau jumlah data dikurang 1. Nah, maka didapat DF atau DK kita yaitu 11. Nah, langkah yang ketiga yaitu tentukan statistik uji, yaitu kita akan mencari nilai T-hitungnya. Nah, untuk rumus T-hitung yaitu sigma D per N per S per akar N. Nah, untuk mencari nilai D tersebut yaitu kita akan mengurangkan antara produk A dengan produk B, yaitu kita simbolkan dengan simbol produk A kita simbolkan dengan XI dan produk B kita simbolkan dengan X2, dan rumus S kita atau standar deviasi kita yaitu akar 1 per N dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D pangkat 2 per N. Nah, berikut kita akan mencari nilai T-hitungnya. Nah, inilah yang akan kita dapatkan jika produk A kita simbolkan dengan X1 dan produk B kita simbolkan dengan X2, yang mana kita akan mencari D dan D kuadrat. Untuk mencari D yaitu produk A atau XI dikurang dengan X2, maka didapatlah nilainya seperti yang tampak pada tabel, yaitu contohnya seperti 18 dikurang 23, yaitu kita akan mendapatkan min 5. Nah, untuk D kuadrat yaitu hasil dari pengurangan X1 dan X2 itu akan kita kuadratkan, maka didapatlah hasilnya atau jumlahnya seperti tampak pada tabel yaitu 74, dan nilai D didapat min 14. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus mencari dahulu standar deviasi atau S, yang mana rumusnya sudah saya tampilkan pada layar, yaitu akar dari 1 per N kurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D pangkat 2 per N. Nah, tinggal kita masukkan rumus saja, yaitu 1 per N kita tadi 12 dikurang 1 yaitu didapat 11.
dan sigma D kita, sigma D kuadrat kita yaitu 74 dikurang sigma D pangkat 2 per N. Sigma D kita yang didapat tadi min 14, maka min 14 dipangkatkan 2 didapat 196 per 12. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 74 dikurang 196 per 12. Nah, maka didapat hasilnya yaitu akar 1/11 dikali 57,6. Maka 1/11 dikali 57,6, maka didapatlah ya akar 5,2424, dan akar dari 5,2424 adalah 2,2896. Nah, apabila telah kita dapatkan standar deviasinya, maka baru bisa kita selesaikan yaitu T hitung atau uji T kita. Nah, untuk uji T tadi yaitu rumusnya sigma D per N dikurang standar deviasi atau S per akar N atau jumlah dari data kita. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Sigma D kita tadi yaitu min 14 dikurang banyak data kita ada 12 dan standar deviasi kita 2,2896 per akar N, yaitu akar dari jumlah data kita yaitu 12. Nah, tinggal kita hitung, maka didapat nilai T yaitu min 1,7651. Nah, pada T tabel kita yaitu derajat kebebasannya di T 5 alfa, di 5 alfa yaitu di 5%, di 0,05, dan derajat kebebasan kita tadi 11, maka didapat nilai T tabel kita 2,201. Nah, selanjutnya kita akan tentukan nilai aturan penolakannya. Nah, yaitu H0 ditolak jika T hitung kecil dari T tabel gitu. Nah, sekarang kita ambil keputusannya yaitu di keputusan T hitung kita tadi min 1,7651, dan T tabel kita di 20,201, maka didapat kesimpulan maka adalah H0 kita terima. Jadi kesimpulannya, karena H0 diterima artinya tidak ada perbedaan antara produk A dengan produk B terhadap kualitas barang. Jadi tidak ada perbedaan antara produk A dengan produk B terhadap kualitasnya. Nah, itu untuk penjelasan yang pertama yaitu uji beda dua buah produk. Nah, untuk yang kedua yaitu tingkat penggantian kampas rem, apakah itu diganti setiap 21.000 km dari produk A maupun produk B. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus menyelesaikan satu persatu, yaitu kita harus menyelesaikan produk A terlebih dahulu untuk mengetahuinya, dan kita harus mengetahui pula pada produk B. Nah, sekarang untuk produk A yaitu standar penggantiannya yaitu 21.000 km, dan disitu saya salah tulis soal. Nah, yaitu banyak data kita ada 12. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari X kuadrat, yang mana kita anggap produk A itu sebagai X, dan X itu kita kuadratkan untuk mencari nilai T hitungnya. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan H0 maupun H1 atau HA. Langkah kedua yaitu kita harus mengetahui tingkat alfa atau tingkat kepercayaan kitnya itu adalah 5%, yaitu di 0,05. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus menentukan statistik uji atau T hitung, yang mana rumus T hitung yaitu X bar dikurang mu 0 per S
dibagi akar N. Nah, untuk menyelesaikan rumus T hitung ini, kita harus mencari dulu X barnya yaitu. Nah, untuk rumus X barnya yaitu sigma X per N, yaitu sekarang kita jumlahkan X kita terlebih dahulu, yaitu didapat di 242 dibagi banyak data 12, maka didapat hasilnya di 20,16. Nah selanjutnya kita harus menentukan mus 0 kita, yaitu jarak penggantian kampas rem sesuai dengan soal, yaitu 21.000 km. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu kita harus menyelesaikan standar deviasi. Nah, tampak seperti pada rumus sebelah pojok kiri saya di bagian bawah, yaitu rumus standar deviasi N dikali sigma X kuadrat dikurang X pangkat 2 atau X kuadrat per N dikurang 1. Nah, maka didapat N kita tadi 12 dan sigma X kuadrat kita yaitu 4.966 dan sigma X kita yaitu 242 pangkat 2. Nah, tinggal kita hitung, yaitu 12 akar dari 12 dikali 4.962 dikurang 242 dipangkatkan kuadrat, yaitu 58.564 per 12 dikali 12 kurang 1 yaitu 11. Nah, maka dapat hasilnya di sebelah kanan, yaitu standar deviasinya akar dari 1028 dibagi 132, maka dapat standar deviasinya akar dari 7,7878 yaitu 2,79. Nah, untuk selanjutnya setelah kita dapatkan X bar, mus 0 dan standar deviasinya, baru kita selesaikan yaitu T hitung. Nah, untuk T hitung yaitu rumusnya tadi X bar dikurang mus 0 per S dikali akar N. Nah, X bar kita tadi 20,16 dikurang mus 0 kita yaitu 21.000 km per standar deviasi kita 2,79 per akar N. N kita tadi 12. Maka didapatlah hasilnya min 1,04. Nah, untuk keputusan T hitung kita min 1,04, T tabel kita yaitu di 2,01. Maka langkah selanjutnya yaitu kita akan tarik kesimpulannya. Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi yaitu T tabel besar daripada T hitung, maka diambil kesimpulan H0 diterima, tidak ada penggantian kampas rem pada jarak tempuh 21.000 km. Nah, itulah yang kita dapatkan di produk 1 atau produk A, yaitu tidak ada penggantian kampas rem pada jarak tempuh 21.000 km. Nah, selanjutnya yaitu kita akan coba menjelaskan apakah pada produk B terjadi penggantian kampas rem pada jarak tempuh 21.000 km. Nah, yang pertama yaitu seperti yang pertama, kita harus mencari X kuadratnya. Kita ibaratkan produk A yaitu sebagai X dan kita akan mencari X kuadratnya. Nah, sekarang sudah kita temukan X kuadratnya. Langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan hipotesis H0 dan H1, yaitu ditolak dan diterima. H0 diterima maupun H1 ditolak. Nah, selanjutnya itu kita harus menentukan alfa. Alfa kita tadi di 5%, yaitu tingkat kepercayaannya di 5%. Selanjutnya kita akan mencari uji statistik, yaitu kita akan mencari T hitung dari produk B. Nah, untuk rumus T hitung tadi sama dengan produk A, yaitu X bar dikurang mus 0 per S per akar N. Nah, sekarang kita akan coba mencari dahulu X bar dan standar deviasinya. Nah, untuk rumus X bar tadi yaitu sigma X per N. Jadi jumlah data kita 256 dan banyak data 12, maka didapat hasil 21,33. Mus 0 kita yaitu tadi 21. Nah, sekarang kita akan coba mencari standar deviasi atau S. Nah, untuk rumus S tadi sama dengan
produk A, yaitu akar N dikali sigma X kuadrat dikurang X kuadrat per N dikali N dikurang 1. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja lagi. Maka N kita ganti 12, sigma X kuadrat kita didapat 5556 dikurang X pangkat 2, yaitu 256 di pangkat 2 didapat 65.536 per N kita 12, N dikurang 1 yaitu 12 dikurang 1, 11. Maka didapat hasilnya akar dari 66.672 dikurang 65.536 dibagi 132, maka dapat akar dari 8,6060 yaitu 2,9335. Nah, apabila standar deviasi kita sudah ditemukan, sekarang kita akan coba mencari T hitung atau nilai T-nya. Nah, untuk nilai T hitung yang pertama, rumusnya yaitu X bar dikurang minus 0 per S per akar N. Nah, tinggal kita masukkan rumus. X bar kita tadi 21,33 dikurang minus kita yaitu jarak tempuh yang akan kita ganti pada jarak 21 per S kita atau standar deviasi kita 2,9335 per akar S, akar N, maaf. Maka N kita tadi 12, maka 21,33 dikurang 21 yaitu 0,33 per 2,9335 dibagi akar 12 didapat hasil 0,8464 dan hasilnya yaitu 0,3897. Nah, untuk keputusannya yaitu T hitung kita di 0,3897 dan T tabel kita yaitu degree of freedom kita atau DF atau DK derajat kebebasan yaitu N dikurang 1. N kita yaitu 12 dikurang 1, maka didapat hasilnya 11. Dan nilai T tabel kita di 2,201. Nah, sekarang masih T tabel kita masih besar daripada T hitung, maka H0 diterima, tidak ada penggantian ke standar kampas rem dalam waktu 21.000 km. Jadi untuk produk B sama dengan produk A, tidak ada penggantian kampas rem dengan standar jarak tempuh yaitu 21.000 km. Nah, itulah hasil penjelasan saya mengenai uji beda dua buah produk dan uji beda satu sampel untuk mengetahui apakah produk ini sesuai dengan standar penggantian atau standar dari soal tersebut. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.